Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita tentang cara benar mengumpulkan harta yang keempat. Yang pertama kita belajar mengumpulkan harta jangan di bumi, karena bumi tempat yang paling tidak aman di alam semesta ini. Bukan berarti kita gak boleh investasi, tapi kita jangan sampai mikirin diri sendiri, greedy, dan akhirnya gak jadi berkat. Yang kedua, kita belajar cara mengumpulkan harta yang benar, yaitu di sorga. Karena sorga tidak ada ngengat, karat, dan juga pencuri. Tempat paling aman di alam semesta ini. Kesempatan kita berkarya waktu kita masih hidup. Dan yang ketiga, cara benar mengumpulkan harta. Kemarin kita belajar, yaitu di mana ada hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi selalu hati mengikuti harta. Kita belajar kemarin bagaimana supaya hati kita itu benar, yaitu dengan belajar memberi 6 postingan yang saya sudah sampaikan kemarin. Dan hari ini kita belajar cara mengumpulkan harta yang keempat, yang benar, yaitu dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Berarti kita bisa melihat ternyata mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu benar, keinginan matamu benar, maka teranglah seluruh tubuh. Kalau keinginan matamu salah, maka gelaplah seluruh tubuh. Karena memang mata ini banyak keinginan. Pastikan bahwa keinginan mata kita itu benar. Saya gak ada salahnya kita pengen beli mobil, kita pengen beli rumah, kita pengen nambah lagi uang, kita pengen nambah lagi deposit dan sebagainya. Gak ada salahnya. Tapi kita harus benar cara mendapatkannya. Nah sekarang kita belajar 2 hal. Bagaimana kita benar mendapatkan harta. Bagaimana untuk kita hidup sejahtera dengan cara yang benar. Yang pertama, cara untuk kita hidup sejahtera dengan cara yang benar, yaitu rajinlah bekerja. Jangan rajin mencuri. Jangan malas. Orang malas jadi benalu. Orang malas gak kaya. Orang malas jadi parasit. Orang malas gak layak hidup, kata firman Tuhan. Dan kita bisa melihat pertama kali Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden dalam Kejadian 2:15, bukan untuk tidur-tidur dan nongkrong-nongkrong, melainkan bekerja dan mengusahakan taman itu. Berarti kita bisa melihat bekerja bukan merupakan sebuah kutuk, tapi bekerja merupakan mandat Tuhan agar manusia itu diberkati dan produktif. Orang rajin pasti kaya. Orang malas pasti miskin. Jadi kalau kita mau kaya ya rajin. Sekalipun kita Kristen, sekalipun kita ini beribadah rajin, sekalipun kita ini bertuhan, tapi kalau kita malas pasti kita gak diberkati. Allah gak punya kepentingan memberkati orang malas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Jadi jangan sampai, minta maaf ya, kita tuh nyanyi kenceng kalau ibadah, tapi kalau kerja lembek hari Senin. Jangan sampai kita ini lompat-lompat waktu pelayanan, tapi begitu bekerja kita gak pecahkan target. Kita ini gak memenuhi syarat. Kita ini gak bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kalau kita pengen diberkati dengan cara yang benar, rajinlah kerja. Masa-masa seperti ini adalah waktu yang tepat di mana kita memutar otak kita dan juga memakai lutut kita untuk berdoa, dan juga memakai tangan kita untuk bekerja. Kalau otak kita pakai, lutut kita pakai, tangan kita pakai, luar biasa hasilnya. Karena orang yang bekerja keras, orang yang berdoa keras, orang yang berpikir keras, berkatnya keras. Tapi orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi pilihan 2. Di masa seperti ini mau hidup keras atau berkat keras. Saya percaya bahwa kondisi seperti ini bisa kita atasi. Asalkan kita jadi orang yang rajin berpikir, rajin berdoa, rajin juga bekerja. Orang rajin bekerja gak mungkin susah makan. Gak mungkin bisa sampai gak bisa bayar bill, bayar cicilan. Pasti Tuhan berkati. Orang dunia yang gak bertuhan saja bisa diberkati, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita cara benar mengumpulkan harta? Bagaimana kita hidup sejahtera dengan cara yang benar, yaitu
kita bisa belajar untuk berinvestasi. Bukan sekedar menikmati sesaat. Belajar dalam Amsal 30 ayat 24 dan 25. Belajar dari semut. Bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanan di musim panas. Semut itu bayangkan. Badannya kecil, kepalanya kecil, otaknya. Apalagi ada yang pernah lihat otak semut? Tapi yang menarik semut itu bukan cuma rajin kerja. Tapi rajin investasi. Jadi dia mengerti dunia ini berputar. Hari ini musim panas. Hari ini berkelimpahan. Suatu kali akan datang musim paceklik. Suatu kali datang akan musim dingin. Yang dilakukan sama semut bukan kenyang hari ini saja. Yang dilakukan sama semut dia bukan cuma rajin bekerja. Tapi dia rajin investasi. Begitu datang musim krisis, semut rileks. Semut tenang. Gak pernah kita lihat semut itu mati karena kelaparan. Tidak ada semut yang jual diri. Setahu saya semut itu mati karena diinjak kaki kita. Kita belajar dari semut. Cerita tentang Yusuf. Di masa 7 tahun kelimpahan dia bukan cuma kenyang. Tapi dia mengumpulkan aset. Dia investasi. Begitu datang musim krisis dia tenang. Begitu banyak orang-orang datang kepada Yusuf. Dan kemudian minta tolong sana sini. Dan yang menarik, ketika kita punya investasi di masa kesukaran datang. Maka yang pertama, hidup kita rileks. Gak usah panik. Yang kedua, akan banyak orang-orang menjual harta mereka, aset mereka dengan harga yang murah meriah. Seperti sekarang harga saham, harga mobil, harga mall, harga hotel semua turun drastis. Kita bisa beli dengan harga murah meriah. Akhirnya orang itu bisa hidup dari uang yang kita bayarkan daripada aset mereka. Dan kemudian yang ketiga keuntungan, kalau kita suka mengumpulkan aset, ketika di musim-musim kelimpahan, datang musim krisis, maka yang terjadi begitu mereka gak punya lagi harta atau aset yang mereka bisa jual kepada kita. Mereka minta butuh pertolongan kita. Kita bantu. Dan ketika kita bantu, yaitu kita bisa membimbing orang itu kepada kebenaran. Dan yang keempat keuntungan, kalau kita suka invest, maka ketika musim krisis berputar kembali kepada musim kelimpahan, apa yang terjadi? Maka harga aset dan barang-barang yang kita beli dengan harga murah meriah naik berlipat kali ganda. 4 keuntungan kalau kita investasi. Yang pertama, ketika datang musim krisis, kita tenang. Yang kedua, kita bisa beli aset dengan harga yang murah meriah. Dan yang ketiga, kita bisa membimbing orang dalam kebenaran. Keempat, begitu datang musim kelimpahan kembali, maka kita bisa menjual aset dan harta benda tersebut dengan harga yang berlipat kali ganda. Ingat, usia 30-60 tahun adalah usia kita menabung, mengumpulkan. Kenapa? Karena usia 30-60 tahun usia produktif. Usia di mana kita jarang sakit, tapi kita banyak bisa dapatkan income. Begitu usia 60 tahun ke atas sampai 90, usia di mana tidak lagi produktif mengambil. Nah, bisa bayangkan kalau kita usia 30-60 tahun, kita itu banyak aset, maka hidup kita begitu tua gak perlu jadi benalu, gak perlu menyusahkan anak cucu menantu. Dan bahkan mereka akan baik-baik. Kalau mereka jahat, mereka gak dapat warisan. Tapi apa yang terjadi kalau kita sejak muda gak pernah punya aset, gak pernah punya investasi. Begitu kita tua, hidup kita jadi benalu, jadi piala bergilir, muter-muter, anak 1, 2, 3 dan sebagainya. Wah, gak diharapkan sama sekali. Saya rindu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jadi orang yang cerdas. Jangan cuma kenyang hari ini, bedakan mana roti dan mana benih. Roti sesuatu yang kita makan, benih sesuatu yang kita tabur untuk masa depan kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan 2 cara, dengan rajin bekerja dan rajin investasi, maka matamu pasti benar. Apa yang kau inginkan, apa yang kau pengen beli, pengen kau miliki, kau bisa miliki dengan cara yang legal. Dengan demikian keluargamu sejahtera dan kau bisa membantu banyak orang sejahtera. Tuhan memberkati.